Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Muhammad Zaki Al-Maulidi dengan NIM 23041070243 dari kelas PAIG Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang akan menyampaikan pendapat saya mengenai kaum milenial saat ini yang sering menyelipkan istilah asing dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Jadi, pendapat saya mengenai hal tersebut adalah tidak setuju. Mengapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, maka bahasa Indonesia merupakan alat atau sarana warga negara Indonesia dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Dan juga ini berarti bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing lainnya dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tidak menjadi masalah untuk sesekali menyelipkan istilah asing di dalam berkomunikasi dengan tujuan menyelipkan istilah asing tersebut untuk belajar agar kita tidak ketinggalan perubahan zaman, yang mana zaman sekarang ini banyak sekali menggunakan istilah-istilah asing, terutama dalam bahasa Inggris, seperti di alat-alat teknologi sekarang ini. Namun, kaum milenial saat ini cenderung menyelipkan istilah asing tersebut agar terlihat lebih keren saja. Dan kebanyakan dari mereka hanya menyelipkan istilah asing tanpa mengetahui makna yang sebenarnya. Seperti contohnya LOL atau laugh out loud, atau yang artinya tertawa terbahak-bahak karena sesuatu yang lucu. Namun mereka memaknai kata dari istilah tersebut sebagai suatu kata yang digunakan untuk mengejek seseorang yang bodoh. Oleh karena itu, perilaku mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan istilah asing akan merusak citra bahasa Indonesia, dan lama-kelamaan makna yang terkandung di dalam bahasa Indonesia akan semakin pudar karena pencampuran dua hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempelajari, memahami, dan mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing lainnya dalam berkomunikasi sehari-hari, agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan kita, dan bahasa Indonesia juga akan menjadi bahasa nomor satu di dunia. Sebagaimana semboyan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Maksud dari semboyan tersebut adalah bahwa kita haruslah mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa lainnya. Kita haruslah mempelajari lebih dahulu bahasa Indonesia. Kita harus memahami lebih dahulu bahasa Indonesia daripada bahasa lainnya, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita dan merupakan bahasa persatuan negara Indonesia. Dan juga kita harus melestarikan bahasa daerah, karena sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, dan juga tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa di Sumatera Selatan ada banyak sekali,
seperti bahasa Komering, bahasa Penesak, bahasa Pegagan, bahasa Belide, dan juga bahasa Lematang. Oleh karena itu, kita harus melestarikan bahasa daerah kita tersebut atau bahasa daerah kita masing-masing. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bahasa kita? Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerah kita? Dan yang terakhir ialah kita kuasai bahasa asing. Selain kita mengutamakan bahasa Indonesia dan juga melestarikan bahasa daerah, kita juga harus menguasai bahasa asing. Karena dunia sekarang ini sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama dalam bidang bahasa, yang mana sekarang banyak sekali istilah-istilah asing yang masuk ke negara kita, terutama dalam bahasa Inggris di teknologi sekarang. Oleh karena itu, kita juga harus menguasai bahasa asing tersebut agar kita tidak ketinggalan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, agar kita menjadi manusia yang mahir berbahasa. Sekian pendapat saya mengenai kaum milenial saat ini yang cenderung menyelipkan istilah asing dalam kehidupan sehari-hari dan juga memakna tafsir dari semboyan bahasa Indonesia tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.